kembali bersama saya Sanozri Niko di MFV TV. Kali ini kita kembali masuk dalam segmen Sabi, saatnya bicara. Dan kita sudah kedatangan seorang bintang tamu, Pak Armianto. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Kita kembali bertemu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan Pak Armianto sebagai Ketua KSN Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan membahas soal tunjangan Hari Raya Keagamaan yang sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Keagamaan Umat Islam. Dan sebagaimana peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2016 bahwa pengusaha atau perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerjanya yang disesuaikan dengan masa kerja dari pekerjanya itu. Mungkin pertama Pak Armianto, saya mau bertanya terkait dengan bagaimana perkiraan pelaksanaan pembayaran THR di tahun 2020 ini, karena kita tahu bahwa di 2020 ini agak berbeda karena di tengah-tengah kita menjalani ibadah puasa menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, kita juga sedang disibukkan dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Apa yang membuat beda? Ya, jadi terkait dengan tunjangan Hari Raya Keagamaan itu semuanya setiap tahunnya itulah yang ditunggu-tunggu oleh para buruh itu sendiri ataupun pekerja, baik dari perusahaan maupun yang lainnya. Nah, cuma yang berkaitan dengan kita menghadapi masa pandemi Corona COVID-19 ini kayaknya agak berbeda. Nah, sementara inilah yang kita di KSN Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan itu membangun posko kemanusiaan, posko pengaduan THR yang berkaitan dengan tunjangan Hari Raya Keagamaan tersebut. Nah, dalam hal ini yang berkaitan dengan COVID-19 ini yang kami himbau ataupun yang kita harapkan kepada seluruh kalangan yang berkaitan, yang baik dari pemerintah ataupun pengusaha itu sendiri, agar bisa betul-betul menerapkan tunjangan hari raya kepada buruh ataupun pekerja itu sendiri, agar pekerja dan buruh itu sendiri bisa terpenuhi apa yang seharusnya didapatkan di masing-masing perusahaan dan bisa dia nikmati nanti di hari raya, misalnya di Idul Fitri nanti. Lalu kemudian kalau kita bicara soal pembayaran THR dari tahun ke tahun, kita lihat pemerintah selalu mengeluarkan imbauan melalui surat edaran terkait dengan bagaimana perusahaan wajib membayarkan THR bagi pekerjanya. Nah, di tahun ini juga pemerintah mengeluarkan surat edaran. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran yang mana isinya secara substantif kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun yang membedakan adalah adanya kelonggaran bagi perusahaan-perusahaan yang katanya terdampak COVID. Anda sebagai Ketua Konfederasi Serikat Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan melihat hal ini seperti apa? Kalau berdasarkan edaran Menteri Ketenagakerjaan, ini sebenarnya ada kebijakan yang sepertinya menurut kami di Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan itu ada satu hal yang berindikasi bahwa pemerintah tidak pro kepada buruh itu sendiri. Cuman ada beberapa poin yang perlu menjadikan acuan yang berkaitan dengan surat edaran, karena di surat edaran tersebut mengenai transparansi pengusaha kalau memang yang berkaitan dengan COVID-19 ada kemungkinan terdampak, artinya perekonomian ataupun keuangannya menurun, itu di persyaratannya memang harus melakukan dialog terlebih dahulu. Bukan hanya itu, tetapi persyaratannya itu harus ada transparansi keuangan, harus ada transparansi keuangan yang hasil audit, dan selanjutnya itu akan disampaikan kepada pekerja kalau memang ada
kendala di situ, dan selanjutnya akan dirundingkan secara kekeluargaan. Jadi itu saja sebenarnya yang menjadi acuan, tetapi kalau dilihat dari segi ininya bahwa ada yang berkait dengan COVID-19 ini, pengusaha diberikan kelonggaran, memang ya diberikan kelonggaran, tetapi tidak semata-mata harus beralibi bahwa berdasarkan ataupun karena disebabkan oleh COVID-19 sampai bisa mencicil ataupun menunda pembayaran tersebut. Kembali kepada harus memenuhi persyaratan. Nah, yang kedua, di Permen nomor 6 tahun 2016 itu sangat jelas bahwa kewajiban pengusaha itu harus tetap membayarkan THR kepada buruhnya setiap hari raya keagamaan. Itu jelas di pasal 2 bahwa kewajiban pengusaha harus tetap dibayarkan. Nah, adapun di undang-undang lain, di pasal lain ini, kalau memang ada pengusaha yang melanggar peraturan tersebut, itu ada sanksi dan bisa pidana sebenarnya, yang berdasarkan undang-undang tahun 1994. Itu hanya. Lalu apa yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh teman-teman KSN dalam mengawasi, ikut membantu mengawasi pelaksanaan pembayaran THR 2020 ini? Ya, salah satunya yang kita lakukan adalah membangun posko pengaduan THR di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, baik di tingkat kabupaten dan tingkat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Misalnya saat ini sekarang kita buka posko yang bertepatan di Jalan Masjid Haji Sulemana, Perjalanan Perintis Kemerdekaan. Nah, itu kita bekerja sama dengan pengurus-pengurus yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri, dan termasuk bisa bekerja sama dengan beberapa kalangan yang khususnya termasuk instansi yang terkait. Kalau ada hasil dari pengaduan kawan-kawan, pengaduan buruh bahwa dia terkendala dengan THR, kita akan tindak lanjuti tersebut. Jadi tadi Anda sampaikan bahwa KSN Sulsel telah melakukan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Apakah itu artinya teman-teman KSN Sulsel sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dalam hal membuka posko untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap pembayaran THR ini? Jadi sebenarnya yang berkaitan dengan posko yang dibangun, yang dibuka oleh KSN ini adalah posko independen. Cuma yang dimaksudkan misalnya ada hasil pengaduan, beberapa hasil pengaduan yang akan kita tindak lanjuti nantinya, itu yang saya maksudkan bahwa kita akan bekerja sama dengan instansi bahwa untuk bagaimana tadi kawan-kawan pekerja ini dia dapatkan haknya. Pesan Anda untuk terakhir, mungkin pesan Anda untuk para pengusaha ataupun juga untuk pemerintah dan para pekerja dalam menghadapi momentum hari raya yang mana itu berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran THR 2020. Iya, harapan kami dan himbauan kami, kami selaku KSN yang ada di Sulawesi Selatan, itu menghimbau kepada pengusaha agar betul-betul menerapkan, memberikan haknya buruh tanpa sebenarnya syarat, karena itu adalah hak THR buruh itu adalah hak yang mutlak sebenarnya. Nilai lebih yang sesungguhnya setiap minggu, kalau dikalkulasikan setiap minggunya sampai beberapa kali minggu dalam 1 tahun itu bukan pemberian sebenarnya, tapi memang haknya buruh, hasil kerja dari buruh itu sendiri. Dan rinciannya bisa dijelaskan nanti pada saat ada kawan-kawan buruh yang mengadu dan kita memberikan penjelasan tersebut. Nah, yang untuk pemerintah, yang kedua lagi kepada pengusaha ini, dengan kita di tengah kita menghadapi masa corona ini, masa COVID-19,
saatnya sebenarnya pengusaha untuk membantu negara. Membantu negara dalam hal bagaimana ini mengurangi beban negara dengan memberikan haknya buruh kepada hak THR-nya kepada buruh itu sendiri. Nah, itu yang jangan sampai ada pengusaha yang memanfaatkan situasi di tengah corona ini hanya karena beralasan karena perekonomian menurun, keuangan berkurang, tetapi tidak memenuhi persyaratan tersebut. Kami himbau janganlah memanfaatkan situasi ini. Itu yang kami harapkan. Dan himbau harapan kami kepada instansi, kepada baik pemerintah, gubernur ataupun wali kota itu sendiri, dan terkhusus oleh dinas ketenagakerjaan, termasuk dinas tenaga kerja kota dan dinas provinsi dalam hal ini adalah pengawasan. Ini bagaimana betul-betul dikawal ketat mengenai hak THR-nya para pekerja itu sendiri, karena disinilah fungsi dan tugasnya pemerintah untuk menjalankan apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Armianto atas waktunya kita berbincang pada pagi hari ini. Demikian pemirsa MFI TV, diskusi singkat kita dengan Pak Armianto, Ketua KSN Provinsi Sulawesi Selatan. Sebentar lagi kita